Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helfani Mayuda Aitama, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Setelah kita mengenal tipe data dasar seperti string, integer, float, dan boolean, sekarang kita masuk ke struktur data yang bisa menampung banyak nilai sekaligus. Kalau sebelumnya satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai, nah di sini kita butuh struktur data seperti list atau array. Dengan list atau array, kita bisa menyimpan banyak nilai di dalam suatu variabel dan menariknya lagi di Python. List bisa menampung berbagai macam tipe data sekaligus, misalnya string, angka, maupun boolean dalam satu wadah. Mari kita ke penjelasannya. Oke, jadi di sini praktikum algoritma dan pemrograman mengenai list dan array. Kita bahas untuk konsep dasar list dan array itu. List adalah struktur data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Elemen list bisa berupa angka, string, bahkan list lainnya. List lainnya itu seperti boolean, seperti itu guys. Yang kedua ada array, mirip dengan list, namun biasanya hanya menyimpan tipe data yang sama, tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, untuk tipe data, untuk pemrograman Python, C dan C++ biasanya indeksnya akan diakses dari 0, dari indeks 0. Nah, berbeda dengan Scratch, untuk Scratch indeksnya dimulai dari 1. Nah, kegunaannya untuk memudahkan pengelolaan data yang banyak seperti data nama, nilai, atau data sensor. Selanjutnya untuk pembuatan dan operasi dasar list. List dibuat dengan tanda kurung siku, yaitu tanda kurung yang lurus. Bisa berisi string, angka, atau boolean, atau campuran keduanya. Operasi dasar menambahkan, menghapus, dan mengakses data. Nah, untuk contoh pembuatan listnya di dalam bahasa pemrograman Python, di sini ada variabel buah dengan nilai apel, mangga, dan jeruk. Untuk variabel angka ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk campuran ada teks, 100, dan true. Pembuatan dan operasi dasar list. Di sini ada 3 elemen bisa memiliki nomor indeks yang dimulai dari 0. Itu untuk bahasa pemrograman Python, C, dan C++, dan lain-lain. Indeks dipakai untuk mengambil isi item tertentu. Nah, jika kita salah akses indeks di luar jangkauan, maka program akan muncul error. Di sini contohnya untuk variabel buah dengan nilai apel, jeruk, dan mangga, dengan print buah indeksnya 0 sama dengan apel, maka akan menghasilkan output apel. Dan dengan print buah dengan indeks 2, variabel buah dengan indeks 2 akan menghasilkan mangga. Di sini indeksnya indeks 0, indeks 1, kemudian indeks 2. Jadi variabel buah dengan indeks 0 berarti elemen pertama. Variabel buah dengan indeks 2 berarti elemen ketiga. Operasi dasar list yang umum digunakan. Yang pertama itu menambah elemen atau append or insert. Dan di sini masih ada append yang lupa saya masukkan. Yang kedua adalah menghapus elemen, remove or pop, mengubah isi elemen dengan mengakses indeks tertentu. Nah, untuk contohnya di sini membuat list untuk list mula-mula dengan variabel buah yang bernilai apel, jeruk, dan mangga. Kemudian di sini kita mengoperasikan dasar list yang pertama ini, menambah elemen dengan buah dot append dalam kurung kutip ganda pisang, itu akan menambah pisang. Maka outputnya di sini akan apel, jeruk, mangga, dan pisang. Sedangkan di sini untuk menghapus elemen buah titik remove jeruk, maka outputnya akan menghasilkan apel, mangga, dan juga pisang karena jeruknya sudah dihapus tadi, yang sebenarnya sudah di remove oleh program. Validasi input sederhana. Di sini list dapat digunakan untuk membatasi pilihan agar input sesuai. Input dicek dengan membership. Contohnya di sini ada variabel menu dengan nilai bakso, soto, dan nasi goreng.
Nah, pesannya di sini itu variabel pesannya dengan fungsi input kita masukkan pesanan atau user menginputkan pesanan di sini. Kemudian if pesan in menu, kemudian di sini ada fungsi print dengan pesanan tersedia atau kondisi else lainnya dengan fungsi print menu tidak ada. Jadi di sini adalah list berdasarkan kondisi logika atau if else. Jadi di sini saya memiliki problem sederhana yang akan saya buat di sketch dan pattern. Oke, jadi di sini aku mau membahas mengenai list dan array di bahasa pemrograman Scratch. Sama seperti kita membuat variabel dalam blok variabel, di sini kita bisa menambahkan list dengan membuat list di sebelah sini. Contoh list yang akan kita buat adalah belanjaan. Kita pencet OK. Jadi, daftar belanjaan semacam variabel yang berisi variabel lain, yang berisi kumpulan dari variabel lain. Jadi, untuk list belanjaan ini berisi variabel lain. Nah, daftar ini kosong. Untuk ketika kita ingin menginisialisasi daftar belanjaan ini, kita dapat memencet atau mengklik tanda plus yang ada di sebelah sini. Misalnya, kita tambahkan untuk belanjaannya telur, enter, susu, dan tepung. Oke, dapat terlihat di sini memiliki 3 nilai dari list belanjaan ini, yaitu telur, susu, dan tepung. Nah, sekarang kita bisa berinteraksi dengan list ini. Yang pertama, tentunya kita akan menggunakan blok ketika merah hijau dipencet. Kembali ke menu variable, kita bisa menambahkan sesuatu ke dalam list belanjaan ini dengan fungsi add yang ada di blok variable, di menu variable di blok bagian add. Di sini yang berarti kita menambahkan barang ke dalam belanjaan. Contoh di sini kita tambahkan coklat ke dalam daftar belanjaan. Maka kita akan running programnya. Dapat kita lihat di sini kita setelah menambahkan coklat maka akan muncul ke dalam list nomor 4 yang ada di sini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam bahasa pemrograman Scratch, di sini dimulai dari atau indeksnya diakses dari indeks pertama atau indeks 1. Di sini dengan indeks pertama adalah telur, indeks kedua adalah susu, indeks ketiga adalah tepung, dan indeks yang keempat adalah coklat yang telah kita tambahkan tadi di dalam fungsi add ini. Kemudian selain menambahkan, kita juga bisa menghapus dengan fungsi delete dalam blok yang ada di variables, yaitu delete indeks keberapa dari list belanjaan ini. Contoh, kita delete untuk list yang kedua dari program belanjaan, dari list belanjaan ini. Kita akan running programnya. Maka di sini seperti yang tadi sudah kita lihat, untuk indeks yang pertama ada telur, yang kedua ada susu. Kemudian setelah saya memasukkan fungsi dari delete atau blok dari delete ini dengan delete indeks kedua dari daftar belanjaan, maka di sini indeks keduanya akan dihilangkan oleh program. Nah, selain menambahkan dan menghapus dari bagian list ini daripada list, kita juga bisa menggunakan atau menambahkan suatu item atau indeks dari indeks tertentu dengan fungsi insert yang ada di blok variables. Jadi di sini dengan fungsi insert kita akan mengubah sesuatu di sini dalam indeks yang keberapa dari daftar belanjaan. Maka untuk insert ini kita masukkan kacang.
dengan kita masukkan indeksnya indeks 2. Maka di sini kita running programnya, dia akan menambahkan kacang. Oke, kita running programnya, dia akan menambahkan kacang. Misalnya ini indeks yang pertama deh. Maka dia akan menambahkan kacang pada list belanjaan di indeks yang pertama. Setelah kita bisa menghapus, menambahkan, dan merubah atau menambahkan indeks tertentu ke dalam list belanjaan, kita juga bisa mengganti item dengan fungsi atau blok dengan blok fungsi replace item ini. Karena di sini dengan indeks yang pertama ada kacang, yang kedua telur, ketiga tepung, dan yang keempat coklat. Maka di sini saya akan mengganti item dari list belanjaan ini. Kita masukkan untuk replace itemnya, kita masukkan untuk indeksnya. Indeksnya kita ganti dengan indeks yang ketiga. Kita ganti dengan air. Mari kita jalankan programnya. Maka bisa kita lihat di sini dengan list belanjaan yang ketiga tadi sudah berubah menjadi air. Kemudian di sini saya juga bisa menggunakan untuk menjalankan dan mencetak program, menjalankan dan mencetak dari list daripada list yang sudah kita buat. Untuk dijalankan kita menggunakan blok C dengan variabel item. Kemudian di sini saya masukkan untuk item yang kedua. Mari kita jalankan, maka program akan mengatakan telur di sini. Sesuai dengan list belanjaan yang sudah kita masukkan di sini dengan indeks kedua, dengan kita perintahkan program untuk mengatakan item nomor 2 atau indeks yang kedua dari daftar belanjaan, maka program akan menghasilkan dengan output telur karena sesuai dengan list belanjaan. Oke, kemudian di sini kita bisa menggunakan list dan array, menggunakan kondisional seperti pada materi sebelumnya. Dengan kita masukkan blok fungsi dari kontrol, yaitu if atau else ke dalam sini. Kemudian untuk mengetahui suatu kondisi, kita bisa menggunakan variabel dari fungsi contains. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi di sini bisa kita bacakan jika belanjaan atau list dari belanjaan mengandung nilai, untuk menanyakan suatu kondisi ya di sini. Dengan kondisi pertama kita masukkan blok says. Oke, untuk mengetahui suatu kondisi kita gunakan blok says yang nilainya akan saya masukkan dengan item kita masukkan untuk kontensnya dulu, kita masukkan kacang. Maka untuk kondisi pertama dan untuk kondisi kedua kita masukkan kembali fungsi dari blok C dengan nilai
maka kita akan running programnya. Di sini bisa kita lihat terbukti bahwa setelah kita memasukkan dua kondisi dengan satu pertanyaan atau dengan satu blok yang untuk mengetahui satu kondisi, di sini saya ingin mengetahui apakah di dalam list tersebut mengandung nilai kacang, maka program menjawab item kacang ada di dalam list. Kemudian jika kita ubah dengan item yang lain, yaitu roti, kita masukkan lagi untuk mesinnya roti, dan kondisi yang keduanya, mari kita jalankan programnya. Di sini terbukti setelah kita menanyakan suatu kondisi dari roti, di sini tidak terdapat di dalam list ini karena sesuai dengan list ini hanya ada kacang, telur, air, dan coklat. Sedangkan di sini saya menanyakan suatu kondisi apakah dalam list belanjaan tersebut mengandung nilai roti, maka program menjawab tidak terdapat item roti di dalam list. Kemudian saya akan menjalankan activity 4 list dan array di dalam program bahasa pemrograman Python. Baik, di sini saya akan mengaplikasikan atau mengimplementasikan activity 4 list dan array ke bahasa pemrograman Python. Dengan contoh di sini untuk kita masukkan untuk listnya sama seperti tadi, tapi dengan kita ubah menjadi warna aja agar lebih mudah. Kemudian kita gunakan jika list itu kita menggunakan tanda ini ganda, tutup kurung yang siku. Menggunakan ini, kemudian kita masukkan tanda kutip ganda dengan warna merah. Putih dan biru. Oke, di sini saya akan memberitahu cara menggunakan fungsi dari append atau menambah elemen ke dalam list, yaitu dengan menggunakan .append dengan tanda kurung kutip ganda, kita masukkan hijau. Kemudian kita cetak. Maka kita running programnya. Di sini sudah terbukti atau benar karena di sini kita masukkan list dari warna yang bernilai merah, putih, dan biru. Kemudian kita masukkan fungsi dari append dengan menambahkan elemen atau warna dari hijau ke dalam list. Di sini kemudian program akan mencetak warna yang sudah kita buat dan yang sudah ditambahkan dengan fungsi append ini menjadi merah, putih, biru, dan hijau. Kemudian di sini saya mau membuktikan jikalau seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam bahasa pemrograman Python, C atau C++, dan lain-lain,
uh, menggunakan atau indeksnya itu diakses dari indeks 0. Di sini saya akan membuktikan dengan print atau kita suruh program mencetak dari warna dari indeks 0. Kita running programnya, maka di sini akan tercetak indeks 0-nya yaitu merah, indeks putihnya yaitu 1, indeks 2-nya yaitu 2, indeks birunya yaitu 2. Kita coba lagi, kita masukkan untuk indeksnya 2. Maka di sini bisa terlihat bahwa biru ini adalah indeks kedua dari elemen ketiga yang ada di dalam list warna ini. Program akan menghasilkan output biru karena sesuai dengan listnya. Dengan di sini merah itu indeks pertama, putih itu indeks kedua, dengan biru adalah indeks ketiga, yang berarti merah adalah elemen pertama dalam list warna, putih adalah elemen kedua dalam list warna, dan biru adalah elemen ketiga dari list warna. Di sini kita coba untuk yang pertama ya. Nah, kita running programnya, di sini menghasilkan warna putih. Kemudian di sini kita bisa menggunakan conditional seperti materi yang sudah saya berikan di scratch tadi. Kita bisa menggunakan conditional if else atau logika. Oke, di sini kita masukkan untuk kondisi atau kita menanyakan suatu kondisi. Contohnya kita menanyakan warna hijau di dalam list warna ini ya guys. Ini warna. Di sini kita print atau kita menyerahkan untuk mencetak hijau ada di dalam warna. Dan kita masukkan untuk kondisi yang kedua. Kondisi yang keduanya hijau tidak ada dalam solver. Di sini kita akan running programnya. Maka program akan menghasilkan output hijau tidak ada di dalam solver sesuai dengan list yang sudah kita masukkan di sini dengan variabel warna yang bernilai merah, putih, dan biru, list warna yang bernilai merah, putih, dan biru. Jika hijau berada di dalam warna, maka dia akan program akan mencetak atau menghasilkan output hijau ada dalam warna. Sedangkan kondisi kedua, jika hijau ini tidak ada di dalam list, maka program akan mencetak atau memprint hijau tidak ada di dalam list warna. Baik, di sini kita ubah. Jika kita masukkan warna putih atau kita tanyakan suatu kondisi tentang nilai putih di dalam list ini, maka ini output yang dihasilkan adalah putih ada di dalam list warna karena sesuai dengan list yang sudah kita masukkan di dalam sini. Baik, itu program
Ya, dalam bahasa pemrograman Python yang sudah saya aplikasikan di Sebenarnya, kemudian saya juga memiliki dua program sederhana, project sederhana dalam Sebenarnya. Baik, jadi di sini saya memiliki project yang bernama Guess the Ingredients atau permainan sebuah game dalam bahasa pemrograman Scratch untuk menebak tiga ingredients atau tiga uh, bahan utama dalam membuat cookies, dalam membuat resep cookies. Jadi kita disuruh untuk menebak tiga bahan utama yang ada di dalam resep cookies ini. Jadi di sini ketika bendera hijau dipencet menggunakan hide list ini, kemudian block set, kemudian say dengan block say dengan model time atau fungsi waktu 3 detik. Di sini program akan menanyakan untuk ingredients pertama, dia akan menunggu, kemudian program mengeset ingredient pertama dengan jawaban atau inputan user. Kemudian di sini juga menggunakan conditional if else, yang dimana dalam kondisi pertama di sini ditanyakan atau ingin mengetahui apakah ingredients pertama ini apakah dalam ingredients ini mengandung ingredients pertama atau inputan atau variabel dari ingredient pertama ini menyimpan inputan jawaban dari user, yang kemudian untuk kondisi pertamanya di sini menanyakan untuk ingredient listinya apakah mengandung nilai dari variabel ingredient 1, yang kemudian jika kita benar menjawabnya maka program akan mengatakan benar, kita sudah mengatakan dengan baik, kita sudah menebak dengan sukses dalam ingredient pertama. Dan kondisi lainnya jika kita menebaknya salah maka program akan mengatakan oh, your guess is wrong. Nah, kemudian di sini ada juga program menanyakan untuk bahan yang keduanya. Nah, di sini dengan variabel ingredient 2 yang akan menyimpan jawaban atau inputan jawaban dari user, yang kemudian di sini akan dimasukkan kembali dalam conditional if else. Dengan kondisi pertama, ingredient list mengandung nilai dari variabel ingredient 2, yang kemudian jika kita menjawabnya dengan benar maka program akan mengatakan you have successfully guessed dari ingredient keduanya ini, kemudian akan menambahkan skor sama seperti yang tadi yang pertama, ingredient pertama, kemudian seterusnya yaitu dengan ingredient ketiga program menanyakan tentang ingredient ketiganya, kemudian kita masukkan blok dari set variabel ingredient ketiganya ini yang akan menyimpan inputan jawaban dari user. Dan kemudian di sini ada dua kondisi, makanya conditional if else atau logika. Di sini bisa kondisi pertama dengan ingredient list mengandung nilai dari variabel ingredient 3, jika benar akan mengatakan you have successfully guessed, yang akan menambah satu skor, yang kemudian kondisi lainnya jika kita menjawab dengan salah maka program akan mengatakan your guess is wrong. Kemudian di sini jika kita sama sekali tidak mendapatkan poin maka di sini program akan mengatakan game over, you have berapa skor yang kita masukkan untuk points. Kemudian di sini mari kita running programnya. Halo, kita masukkan untuk egg, you have successfully, yang kemudian yang kedua kita masukkan oh here guys, maka di sini aku mengatakan dengan salah. Kemudian untuk yang ketiga kita masukkan sugar, kita sudah memasukkan 3. Kita memiliki you have 2 points. Jawaban yang kita
sudah input kan disimpan di dalam variabel-variabel ini, ingredient 1, 2, dan 3. Yang kemudian setelah kita mendapat jawaban benar mendapat 1 poin. Di sini saya mendapatkan 2 poin karena memiliki 2 jawaban yang benar di antara 3 ingredients-nya. Baik, saya akan lanjut untuk project boost ingredients atau resep dari cookies di bahasa pemrograman Python. Baik, di sini saya sudah memiliki project untuk menebak resep dari cookies dengan baris pertama ada import time atau modul dari waktu yang akan menjeda dari program yang sudah kita masukkan. Di sini dengan ingredient listnya ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, salt dengan skor 0 yang kemudian akan dicetak hello you have to guess. Program akan memulai gamenya atau memulai programnya dengan mengatakan atau mencetak hello you have to guess the ingredients from the cookies resep ready. Kemudian ada model time yang akan menjadi selama 3 detik. Kemudian untuk ingredient pertamanya diinputkan dan ingredient pertama. Nah, dengan kondisi pertama, jika ingredient pertama ini ingredient listnya di dalam ingredient list, jika kita menjawabnya dengan benar, maka program akan mencetak you have correctly guessed atau kamu benar dalam menjawab. Dan skornya akan bertambah 1. Sedangkan untuk kondisi lainnya, jika kita menjawabnya dengan salah, maka program akan mengatakan wrong guess. Dan di sini skornya akan tetap atau tidak akan menambah skor. Kemudian untuk ingredient yang keduanya di sini dengan fungsi input, ingredient keduanya ditanyakan oleh program menanyakan untuk ingredient kedua dengan kondisi kita menanyakan kondisi jika ingredient variabel dari ingredient kedua ini berada dalam ingredient listnya, maka program jika kita menjawab dengan benar, maka program akan menjawabnya dengan you have correctly guessed plus ingredient dari variabel dari ingredient dulunya. Skornya akan bertambah 1. Dengan kondisi lainnya, jika kita menjawabnya salah, maka skornya tidak akan berkurang atau tetap, tetapi tidak akan menambah skor dengan jawaban dari program atau output dari program wrong guess. Dan di sini juga program menanyakan dengan ingredient ketiga. Jika kita menanyakan suatu kondisi mengenai variabel dari ingredient ketiga ini di dalam ingredient list, jika kita menjawabnya dengan benar, maka program menghasilkan output you have correctly guessed dalam ingredient 3 dan variabel ingredient 3 ini, maka skornya akan bertambah 1. Dan dalam kondisi lainnya, jika kita mengatakannya salah atau tidak benar dalam menebak, maka program akan membahasakan output wrong guess atau jawabannya salah. Jadi poin skornya tetap, tetapi tidak menambah skor. Kemudian di sini program cetak game over, kita memiliki berapa poin. Di sini kemudian the ingredient was. Mari kita running dalam programnya. Hello, you have to guess the ingredients from the cookies. Jadi ingredient 1, mari kita masukkan sesuai dengan ingredient listnya. Kita masukkan it. You have correctly guessed. Maka di sini aku memiliki 1 poin. Kemudian program menanyakan untuk ingredient keduanya, kita masukkan kita menjawab benar lagi, dan untuk ingredient ketiganya kita masukkan dan kita menjawabnya dengan benar, maka program akan menghasilkan output you have correctly guessed chocolate. Di sini kita mendapatkan 3 poin karena dari ketiga ingredientsnya kita menjawab dengan benar, yaitu telur, tepung, dan coklat. Jadi the ingredient list was eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Jadi itu saja prediksi sederhana dari bahasa pemrograman Python dan Scratch yang bisa saya jelaskan pada video kali ini.
Jadi, setelah pembahasan dan proyek sederhana yang telah saya buat, bisa kita simpulkan kalau list dan array adalah struktur data yang sangat membantu ketika kita ingin menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu variabel. Bedanya, list di Python sangat fleksibel karena bisa menampung berbagai tipe data yang berbeda. Sedangkan array lebih terstruktur karena biasanya hanya berisi data dengan tipe yang sama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.